Jadi kalau saya perlihatkan untuk yang barunya seperti ini. Jadi ini yang baru, nah, ini yang baru, dan ini kit yang ori build up-nya. Kalau ini yang ada jual-jual di online, jadi sahabat-sahabat bisa cari di online, ini sangat banyak sekali, dan ini yang build up-nya. Jadi yang ingin saya cuci yang build up-nya. Jadi seperti ini. Nah, apa tidak bermasalah di saat PCB ini setelah dicuci nantinya? Jadi kalau untuk PCB ini setelah dicuci, usahakan betul-betul kering. Jangan ada air yang tersisa sedikit pun. Kalaupun ada air yang tersisa sedikit pun, nah dari air itulah yang menyebabkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat dimana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya coba membuat konten lagi untuk memenuhi permintaan sahabat-sahabat. Jadi kebetulan hari ini saya beda tempatnya. Biasanya di meja kerja, sekarang saya berada di daerah tempat pencucian piring. Nah, sekali ini ada sebuah video yang ingin saya buat, yaitu tentang sebuah power. Namun sebelum saya perlihatkan tentang power apa yang harus saya garap atau video tentang apa hari ini, saya mengajak sahabat-sahabat ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Walaupun di tempat pencucian ini kopi selalu ada. Kebetulan kopinya udah mau habis, sekali langsung dicuci. Karena ini hirupan yang terakhir. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi hari ini saya ingin mempelajari sebuah power. Kebetulan di sana ada Mas Andi kita lagi mengerjakan sebuah power juga. Ya, hari ini saya lagi mengerjakan sebuah power, yaitu kiriman dari sahabat-sahabat subscribernya Ismail Dadang, yaitu yang berada di daerah Mempawah. Jadi hari ini yang pertama, di sini ada sebuah power kit driver baru, heatsink baru, semuanya serba baru seperti ini. Jadi dikirim satu paket tinggal pasang. Nah, yang jadi kendala sampai diantar ke tempat saya dari Mempawah sana, menurut informasi si pemilik, kit ini tidak mau nyala alias tidak hidup sama sekali. Nah, dari mana titik permasalahannya? Ini yang harus dipelajari lagi. Saya pun masih mau mempelajari karena ini kit baru yang akan digantikan ke power ekstrim seperti ini. Sedangkan untuk power asli bawaannya yaitu seperti ini. Jadi ini power asli bawaan ekstrimnya. Jadi di sini sudah tidak ada transistor, tinggal dioda murnya aja. Nah, di seperti ini. Jadi kalau saya perhatikan untuk di bagian fisik semuanya hampir sama, tidak ada perbedaan antara yang datang baru dengan yang lama. Jadi kalaupun ada perbedaan di bagian warna protek atau relay itu tidak masalah. Tapi untuk selebihnya ini tidak ada perbedaan sama sekali jika saya perhatikan. Nah, yang jadi permasalahan saya bukan kit yang baru ini. Kalau yang baru ini permasalahannya harus dipelajari lagi kenapa sampai tidak nyala di saat sahabat kita memasang waktu di Mempawah. Yang jadi permasalahan saya untuk memenuhi permintaan sahabat kita, kit ini harus dinyalakan atau minta dinyalakan untuk sebagai cadangan. Yang jadi masalah di sini, di bagian protek sudah dikotak-atik oleh sahabat-sahabat kita, di bagian power juga sudah kotak-atik, sudah diobrak-abrik di bagian
powernya oleh sahabat-sahabat kita. Nah, inilah yang jadi problem besarnya untuk menyalakan sebuah power seperti ini, karena jarang sekali saya menemukan penyakit atau penyebab sebuah power ekstrim permasalahan di bagian komponen protek ini. Karena protek ini tidak bekerja karena ada penyebab lain sehingga dia tidak mau bekerja. Kalau protek ini ada penyebab di bagian power, entah itu di bagian stepper, otomatis nanti bisa menyebabkan speaker bisa bermasalah. Maka protek inilah sebagai pemutus sehingga dia tidak mau bekerja di saat ada permasalahan ataupun ada tegangan DC yang masuk ke bagian speaker. Nah, di sini untuk di bagian komponen proteknya ini sudah diobrak-abrik. Dan video sekali ini pun ingin membersihkan dulu karena sudah sangat kotor sekali. Kalau bahasa kampungnya itu orang Pontianak sawang katanya. Nih, udah sawang. Jadi sekarang saya ingin coba membersihkan untuk di bagian kit ini dulu. Dengan cara saya, yaitu saya cuci dulu untuk di bagian kit ini supaya besok pengerjaan kit ini sudah betul-betul kering. Oke, sekarang saya mau lanjut untuk pencucian kit seperti ini biar nanti enak lihat di bagian komponen dan tidak mudah menimbulkan korosi juga untuk di bagian antara satu komponen yang lainnya. Karena kalau dia berjamur seperti ini atau sawang kalau bahasa kampungnya, ya mudah sekali untuk korosi. Yuk, sekarang kita lihat sambil mencuci untuk di bagian kit driver ini. Oke, jadi yang seperti ini yang harus saya cuci karena sini sudah benar-benar berjamur, atau kalau bahasa kampungnya itu sawang lah tadi. Jadi kalau saya perlihatkan untuk yang barunya seperti ini. Jadi ini yang baru, nah, ini yang baru, dan ini kit yang ori build up-nya. Kalau ini yang ada jual-jual di online, jadi sahabat-sahabat bisa cari di online, ini sangat banyak sekali, dan ini yang build up-nya. Jadi yang ingin saya cuci yang build up-nya. Jadi seperti ini. Oke, bos-bos sahabat, jadi seperti ini. Jadi yang dibersihkan ialah di bagian jalur-jalur di bagian PCB, karena kalau sudah ada yang berjamur itu biasanya menimbulkan korosi antara komponen lain dengan yang satunya. Jadi kalaupun kita ganti komponen tetap ada nanti ujung-ujung menimbulkan permasalahan. Nah, PR yang harus saya tangani yaitu mengembalikan seperti ini, seperti R yang sudah digandakan seperti ini untuk mengejar supaya sama nilainya. Jadi kalau bisa saya cari untuk R nya cukup menggunakan seperti yang biasa aja,
seperti ini, R-nya yang digandakan juga untuk supaya mendapatkan hasil nilainya. Nah, apa tidak bermasalah di saat PCB ini setelah dicuci nantinya. Jadi kalau untuk PCB ini setelah dicuci, usahakan betul-betul kering, jangan ada air yang tersisa sedikit pun. Kalaupun ada air yang tersisa sedikit pun, nah dari air itulah yang menyebabkan nanti menimbulnya menyebabkan karatan. Jadi dari air yang tersisa. Tapi di saat kita cuci seperti ini, lalu kita bilas sudah bersih, kita keringkan betul-betul, maka aman. Jadi kalau untuk di bagian R ini, walaupun masih tidak bersih tidak masalah. Yang terpenting di bagian ini jalur-jalur, karena ini double layer antara depan dengan belakang. Jadi ini khawatirnya menimbulkan korosi. Nanti kalaupun kita ganti komponen, jadi sangat susah sekali untuk kembali seperti semulanya. Apalagi di sini sudah banyak sekali komponen-komponen yang sudah diganti oleh sahabat-sahabat kita yang mengerjakannya. Jadi ini PR terbesar bagi saya. Nah, yang harus sahabat perhatikan juga setelah pencucian ini ialah di bagian trim put ini. Maksudnya trim ini ada salah satu trim put untuk pengatur apa ini, enggak ada tulisan di sini, untuk pengatur gen lah mungkin. Jadi di sini benar-benar kalau bisa diganti aja kalau untuk di bagian trim put ini, karena kalau tidak diganti nanti dia yang bermasalah, karena kalau sudah air masuk ke dalam dia sudah pasti menimbulkan nilai yang berbeda. Terus yang kedua yang perlu benar-benar diperhatikan di celah kaki IC ini, di celah kaki-kaki IC ataupun di dalam soketnya ini betul-betul harus benar-benar kering. Nanti di saat penjemuran ini harus dilepas semua untuk di bagian IC-nya, karena kalau tidak dilepas nanti bisa menyebabkan short untuk di bagian IC setelah memasukkan tegangan nanti. Jadi harus benar-benar kering untuk di bagian IC ataupun di bagian trim yang sudah kena air seperti ini. Jadi seperti ini buat sahabat-sahabat untuk pencucian kali ini, yaitu Power Extreme yang akan mau diservis lagi. Di sini untuk transistornya sudah dicopot semua, sudah tidak ada. Jadi permintaan dari subscriber saya ini minta diservis lagi untuk sebagai serapan, karena di sini sudah ada dibelikan yang baru seperti ini. Jadi ini yang akan dipasang, tapi kemarin kata si pemilik ini tidak mau nyala ya. Jadi PR juga bagi saya, apalagi seperti ini. Jadi pengerjaan bukan berarti tidak bisa dikerjakan, cuman kadang-kadang waktunya aja yang memakan waktu yang sangat lama. Jadi seperti ini. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti ini aja dulu video saya kali ini, yaitu tentang pencucian sebuah PCB Power Extreme yang build up. Sementara yang penggantinya juga sudah ada. Kali ini saya berada di pencucian piring atau di dapur rumah saya, jadi tidak di meja kerja. Jadi salam sukses selalu buat sahabat-sahabat. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui. Video ini hanya sekedar ingin berbagi pengalaman versi saya pribadi. Jadi kalaupun ada masalah ya kendalanya pasti ke saya, berat ringannya. Jadi ini versi saya pribadi untuk mencuci PCB ekstrim seperti ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.